Tapi kita mau mengajarkan masyarakat kayak apa sih permohonan yang dia maksud dengan online dan Ya, offline-nya itu. Nah, ya, barangkali mungkin ya, secara teknis tidak perlu pakar, saya ya, pengen teknisnya kayak supaya ya. masyarakat itu bisa sebelum masuk ke elektronik dia udah tersaring dulu paling tidak gitu loh Betul, Pak. Jadi kalau betul. sudah masuk di kanta mereka paling oh iya ini kayak gini. Halo sahabat Kini Pertanahan, hari ini kami Klinik Pertanahan sedang berada di kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Apabila sahabat Klinik Pertanahan ada yang ingin dikonsultasikan terkait layanan pertanahan elektronik, kami Klinik Pertanahan siap membantu Anda. Kantor pertahanan besar, tunggaan. Banyak. Pengaduan banyak. Kantor pertanahan menengah, tunggaan banyak, pengaduan banyak. Kecil, tunggaan banyak, pengaduan banyak. Sama aja berarti. Berarti sama, ya kan? Berarti inti pertama itu kita tidak akan bisa beranjak ke yang lainnya apabila yang nomor satu ini tidak terselesaikan dulu. Nah, kami kemarin sempat agak sedikit di sini juga, Pak. Ada juga sedikit apa namanya pertanyaan ya. Ini Pak Kakan kebijakannya ini nggak membantu masyarakat. Harusnya kalau berkasnya itu kurang-kurang sedikit, terima dulu aja di SPS dulu. Nah, harusnya Pak Kakan tuh punya kebijakan yang membantu masyarakat, kan itu kan? Nah, kalau nanti sudah sampai di dalam, baru kita sambil melengkapi. Sempat saya bercanda. Nah, tapi serius saya. Berkas yang ada di kantor saya saja, jumlah tunggakannya 9.000, belum bisa selesaikan karena itu. Ini kalau saya terima lagi, mengunung lagi. Ya kan? Ibaratnya, apa kata Mas Budi? Namanya jual beli apa? SPS, Pak. Jual beli SPS daripada kuasa. Makanya saya bilang ke teman-teman, calo sama kuasa itu beda. Kalau kuasa itu dari rumahnya niat mengantar orang itu sampai kepada tujuan, dibawa lagi pulang ke rumah. Tapi kalau calo itu seperti calo orang mau nonton konser, tiba-tiba tengah jalan dia tangkap. Sudah, atau beli tiket bus. Jangan melalui dia, melalui saya aja. Nah, itu percaloan. Tapi kalau dia itu menerima kuasa dari rumah langsung, tujuannya mengantar, berarti kan amanah, terpercaya, tidak akan mengutamakan bahwa yang penting masuk dulu, kemudian mendapatkan sesuatu di situ. Nah, ini berbahaya. Jadi, tolong dibedakan antara percaloan dan kuasa. Kuasa itu bukan percaloan. Kuasa itu suatu yang legal. Yang tidak legal itu kan yang tadi itu dengan masuk tujuan tertentu hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan tanpa ada berpikir terhadap dampak risiko hukumnya. Nah gitu Pak. Nah ini yang kami sampaikan. Nah sehingga nanti menuju lain prima itu ya berkasnya di depan itu harus lengkap, harus checklist. Kalau nggak lengkap kita kembalikan. Jadi tidak boleh ada diskriminasi di situ. Nah, makanya saya sampaikan teman-teman, teman-teman jangan lihat angka tunggaan itu banyak atau sedikit. Satu itu sama dengan 1.000. 1.000 itu belum tentu sama dengan satu. Kan gitu. Kalau satu itu kemudian kita ngitung-ngitung nih, ya. Oh, satu itu jadi masalah. Orang protes segala macam. 1.000 orang tenang-tenang aja dengan kepasrahannya tanpa ada harapan, tanpa ada reaksi. Nah, itu jadi masalah. Nah, makanya itu Pak, kami berusaha untuk menangkap apa yang dirasakan masyarakat. Kemudian kalau kita laksanakan, bagaimana mengelola keluhan yang pertama itu menjadi atensi baik bagi kita Pak. Sambil melakukan perbaikan. Nah, kita ada membara, Pak. Membara singkatan apa, Mas Adil? Nah, mendekat merapat bersama rakyat, Pak. Kemudian tentunya ada layanan publik, Pak. Nah, ini kemudian kami juga punya, Pak, belum kita launching, ruangan ITCC Command Center, Pak, di atas. Nah, kami akan launching setelah Lebaran, yang akan melakukan yang pertama, memonitoring terhadap KKP secara digital. Kemudian yang kedua, melakukan komunikasi dengan masyarakat sebagai command center, sehingga nanti teman-teman ini tinggal bekerja nih Pak. Jadi sudah ada operatornya di atas yang akan melakukan hubungan. Jadi teman-teman sudah tidak perlu mikirin tunggaan lagi. Berapa tunggaan saya? Nanti ada ruangan ETCC-nya. Nanti akan kita launching. Kemudian Pak, saya belum berani menulis di sini, tapi saya sudah berjanji kepada Ombudsman waktu datang, kepada Irjen, kepada Pak Kanwil. Tapi saya belum tulis ini, saya anggap itu sebagai inovasi nantinya. Kita akan membuat, Pak, drive-thru terhadap kegiatan digital dengan masyarakat langsung. Nah, yang pertama terkait dengan waris, Pak. Waris. Apalagi kemarin, Mas?
yang kita jadwalkan, peningkatan hak untuk rumah subsidi, apalagi kemarin dua dulu Pak. Nah, kalau kemudian yang sekarang ini terjadi waris itu lama Pak, segala macam, karena ini kan peristiwa hukum Pak. Nah, maka nanti kita akan membuat waris ini, jadi ahli waris lengkap segala macam, mereka datang, nah pakai drive-thru, ya, termasuk peningkatan hak 60 meter dengan membara juga. Nah, sehingga setidak-tidaknya masyarakat yang memang karena pewarisan ini bisa cepat mendapatkan haknya Pak. Nah, ini yang sederhana dulu kita laksanakan Pak. Nah, tentunya di KKP juga sudah ada sebenarnya Pak Sentuh Tanahku. Kemarin kita juga sudah komunikasi dengan Kapus Datin Pak. Mungkin setelah Lebaran nanti Pak akan kita lakukan uji publiknya. Kita lagi bikin programnya sehingga nanti apa-apa yang kita laksanakan ini nanti semuanya sudah berbasis digital Pak. Nanti kita lihat Pak rencana ruangan saya di atas. Mungkin gambaran seperti itu Pak yang bisa kami sampaikan. Kami mohonkan masukan ya dari Bapak yang sudah membandingkan dari beberapa kantor pertanahan yang menuju perbaikan, koreksi-koreksinya sehingga kita menemukan formula yang tepat dalam melakukan pengolahan pertanahan di Kabupaten Tangerang. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Kakan. Jadi sudah banyak lagi sudah diperbuat ya. Tetapi namanya masyarakat pastikan dilayani seperti itu. Saya Pak Kakan menyampaikan dari 1.000 mungkin satu ya bisa jadi 1.000 bisa balikan satu juga. Jadi di kami itu sebenarnya itu yang perlu segera diperbaiki adalah keluhan Pak. Seperti Pak Kakan sudah berupaya ya di antara hal Pak Kakan itu kan sudah cukup bagus gitu. Artinya yang selama ini kita misalnya berbuat segala sesuatu pun, tapi kalau ada satu aja keluhan yang tidak dilayani dengan baik, itu bisa masalah di sana. Sehingga semua keluhan harus diperbaiki. Nah, sementara ini mau kami soroti yang masuk ke kami itu banyak kan dari gimana sih pelayanan elektronik itu, apa saja sih pelayanannya gitu, dan berapa dan sebagainya. Itu yang mau kita gali sementara itu, yang ringan-ringan. Karena ini masyarakat perlu. Dan banyak sekali kalau kita sudah buka masalah layanan elektronik, sudah banyak sekali yang tanya, kayak apa sih Pak dan sebagainya, waktunya, dari mulai persyaratannya apa gitu kan ya, terus jangka waktunya berapa gitu, berapa lama kan, hanya 3 hal sebenarnya ya, persyaratan, jangka waktu, biaya, dan prosedurnya keempat, itu aja. Misalnya apa saja yang sudah dilakukan di kantor pertanahan ini terkait dengan pelayanan elektroniknya, karena sekarang orang-orang sudah pengennya cepat ini elektronik. Apakah harus datang ke kantor, apa cukup dengan online, offline, dan sebagainya. Itu yang perlu kita gali ya. Terus misalnya pelayanan SKPT itu kayak apa persyaratannya? Kami persyaratan sudah ada, tapi kira-kira implementasinya kayak apa gitu kan. Karena yang saya tahu dan saya ada saja perbedaannya antara satu kantor dengan yang lain itu. Sama tuh, seperti yang kita alami di Jakarta gitu. Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan kita masih ada yang bahkan aturannya ini loh, tapi ya kalau biaya kita nggak masuk ke tinggal PP 126 2016 ya disitulah biaya gitu. Kalau waktu juga ada juga di Permenak 10 ya, 1 2010 ya kira-kira saat waktunya. Tapi kita mau menjarakan masyarakat kayak apa sih permohonan yang dimaksud dengan online dan offline-nya itu. Barangkali mungkin secara teknis tidak perlu pakaikan, saya pengen teknisnya kayak supaya masyarakat itu bisa sebelum masuk ke elektronik dia udah tersaring dulu paling tidak gitu loh Pak. Jadi kalau sudah masuk di kantor mereka paling oh ya ini kayak gini. Karena tidak selamanya dan sepenuhnya bisa dilayani semua oleh kantor pertanahan termasuk saya ini yang mengabdikan diri. Ayo masyarakat mana mau perlu apa tapi pada saat masuk ke kantor pertanahan paling tidak sudah tersaring gitu loh Pak. Kira-kira itu aja, sederhana aja. Betul. Oke, terus ada keluhan juga yang masuk ke kami ya Pak. Yang mandiri, yang pelayan khusus ini kan mereka itu kan ya masyarakat kita itu kan masih termasuk kita juga ya masih buta masalah elektronik itu. Ini gimana pelayanannya? Yang mandiri misalnya. Kalau melalui PPA atau mana sih kalau yang misalnya tanahnya cuma 100 meter persegi, orangnya tidak mampu, enggak. Kalau melalui PPA atau misalnya ada jasa kan ya. Nah, ini gimana menangani yang mandiri?
yang misalnya masyarakat ya ekonomi lemah lah tentang beca atau apapun gitu. Selama ini sih di masyarakat kita upayakan percepatan, Pak. Dia bisa langsung, kita siapkan loket khusus bagi pemohon langsung tanpa kuasa. Terkadang ada Pak nasib baik ya, kadang-kadang Pak cepat validasinya Pak, langsung siap hari itu Pak. Tapi kalau validasinya enggak, kami sampaikan lah, memang validasi itu butuh waktu. Nanti kami pas ada datang, kita kontak Pak ke telepon untuk datang bawa dokumennya. Oke ya, itu di balik nama kayak gambarannya kayak gitu ya Pak Kakan ya. Nanti terus ini ada lagi. Ya, Roya itu kan diinformasikan udah bisa elektronik segera cepat gitu. Cuman ada yang saya lihat, kami lihat ada yang ngadu juga. Royanya misalnya 5 kali Roya. Tapi dalam sistemnya katanya itu harus bolak-balik. Roya ke-1 hapus. Balik lagi, mohon lagi Roya kedua, dan selanjutnya. Ini gimana gambarannya kalau di sini? Yang kantor lain nih, saya udah pernah lihat. Kalau kita, Pak Cucu, Pak Roya kita ya sekaligus Pak. Kalau memang ada pengantar Royanya 1, 2, langsung sekali siap. Nggak pernah bolak-balik. Ada di kantor DKI ya. Jadi ini juga, ini sistemnya sebenarnya. Bukan masalah sistem, kalau aturan, ini sistem harus mengikuti aturan. Bukan aturan ikuti sistem gitu. Jadi salah satu kantor pertanahan, kebetulan dia sering komunikasi dengan kami. Jadi royanya tuh 5. Roya, waris, balik nama gitu kan. Jadi dia roya tuh 5 kali bolak-balik. Saya pikir nggak masuk akal kalau begini nih. Sampai saya telepon sama kepala kantor. Ini Pak gimana sih? Kok bisa begini? Jadi nggak katanya pelayanan cepat, tapi akhirnya bolak-balik gitu. Oke lah sistem nggak apa-apa bolak-balik, tapi kan pelayan harus segera ditangani pada saat daftar royanya 5 biji, otomatis kan di daftar mungkin diatur aja kayak apa gitu kan bisa aja. Tapi jangan sampai bolak-balik. Ini benar terjadi Pak. Terjadi ya Pak. Di DKI loh. Memang sistem boleh ekspor pembatas salah, tapi kayak manajemen di dalam itu terima saja sekaligus 5 roya itu kan. Adapun kita ngatur waktu dan timing bisa aja kan. Gitu. Tapi jangan dibolak-balik nih. Jadi ambil dulu bahan itu Pak Kakannya. Pak Kakannya nggak tahu begitu itu. Nah, sangat celaka sekali kalau begini. Di DKI loh Pak. Artinya pada saat manual roya itu ibaratnya ekstrimnya 100 roya itu kalau zaman dulu ya. Bisa selesai hari itu juga gitu kan. Tapi kenapa dengan elektronik malah lama gitu kan. Mohon izin Kak, boleh saya tambahkan Kak. Jadi memang menjadi permasalahan di kita adalah kualitas data pertanahan. Jadi kalau kita berbicara tadi terhadap outputnya dalam layanan prioritas, itu kan ada 5 hari Pak. Lebih dari 5 hari dia merah. Iya, itu. Nah, dia pasti akan hijau di situ Pak. Karena dia masuknya sudah lengkap di situ. Yang menjadi masalah itu kan data siap elektronik, Pak. Masyarakat itu kan tidak tahu bagaimana elektronik segala macam, nggak tahu. Yang penting bagi masyarakat itu bahwa sesuai dengan SOP itu mereka datang ke sana dan kapan selesainya. Nah, permasalahan utama kita ini kan terhadap kualitas data spasial, data tekstual menjadi data siap elektronik. Kita sering Pak mendapatkan WA seperti itu, sering sekali dalam WA ini. Makanya polanya insya Allah kita sudah tahu. Jawaban teman-teman, buku tanah dan SU belum valid. Ini kan internal kita, kewajiban kita. Nah, tetapi ini memang persoalan utama yang selalu dilakukan masyarakat. Kenapa lama? Buku tanahnya hilang. Ya kan? Kenapa lama? Ternyata di BPN belum terkoreksi seperti ini. Nah, ini beberapa hal. Makanya ada 3 hal menurut saya, Pak. Yang pertama itu. Yang pertama bahwa PPAT selaku pembuat akta itu memahami beserta stafnya mengenai pemberkasan yang benar. Ini sama, Pak. Mas saya sampaikan. Bahwa PPAT sama dengan BPN. Dia pejabat bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dibuatnya akta autentiknya. Jadi saya udah uji, Pak. Ada PPAT stafnya 3, saya tanya. Apakah 3 staf itu mempunyai kualitas yang sama? Jawab, Pak. Kalau yang entry itu stafnya ini, akan bagus dia itu. Tapi kalau ngerjakan staf ini, wah itu berantakan, Pak. Nah, gitu kan. Nah, sehingga teman-teman memeriksa Google Form ini, banyak kemudian yang kembalikan untuk percepat itu. Nah, jadi pertama itu bahwa pengetahuannya antara PPAT, ada juga PPAT yang tidak mengerti, belum tahu sistemnya. Belum tahu sistemnya bagaimana. Belum pernah buka aplikasinya. Sehingga ngadu ke saya itu sering, Pak. Ngadu, Pak Kakan, ini kok belum selesai ya?
Akhirnya saya tanya, Ibu pernah lihat? Ya, saya sama teman-teman, Bapak pernah lihat? Sekali-kali. Ya, kita sama-sama ngoreksi diri juga dilihat. Jangan serahkan semuanya pada Ya, itu penting di situ, Pak. Itu sampaikan kan? Nah, tapi yang paling penting sebenarnya kalau kita itu adalah bahwa data siap elektronik itu betul-betul sudah terpenuhi pada saat pengecekan itu, Pak. Ya. Kalau pengecekannya sudah lengkap, harus semua sudah lengkap nih. Udah nggak ada lagi data siap elektronik ini, ya kan? Kalau dia hilang, asal ada wakahnya, sudah pernah kegiatan-kegiatan sebelumnya, ya artinya kan bisa sebagaimana peraturan perundang-undangan pengganti karena hilang atau pengganti karena belum ditemukan, kan gitu Pak kan? Iya. Nah, Oke, kemudian sekarang terakhir Pak, ya. pesan dan pesan kunjungan kami dari klinik pertanahan ini manfaat bagi Pak Kepala Kantor. Gitu. Iya. Terima kasih Pak Artia. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya klinik pertanahan ini. Layanan pertanahan ini kan layanan yang sifatnya terhadap hajat hidup orang banyak, Pak. Bukan hanya layanan administrasi, tapi juga kepastian terhadap hak-hak masyarakat. Ya. Jadi forum diskusi ini untuk memberikan kepada kita rangsangan untuk berpikir mengevaluasi diri kita. Yang paling penting itu. Dan menjadi pembanding atas apa yang menjadi tugas pokok kita dan apa-apa yang kita perlu perbaiki atas adanya beberapa keluhan masyarakat. Jadi dengan seperti itu, kita mengetahui titik kritis yang harus kita perbaiki itu apa. Sehingga kita tidak salah dalam memperbaiki terhadap sistem yang ada. Jadi menjadi fokus. Nah, karena kita ini Bapak datang menjadi fokus, makanya nanti sesuai dengan kebutuhan dan keluhan masyarakat kita perbaiki. Intinya itu, Pak. Nah, terima kasih, Pak. Ya itu. Ya, Pak Artia, terima kasih sekali. Sama-sama, terima kasih, Pak. Semoga apa yang kita bicarakan ini mendapatkan diskusikan ini keberkahan dari Allah SWT. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Jumatan Pak. Siap, Pak. Jam 1.